Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad, Magister Pendidikan Islam peserta PPG 2021 LPTK Mitra Denpasar Palembang, guru SMK Bina Bangsa Pondok Pesantren Al-Falah Sukamaju, Babat Supat Musi Banyu Asin akan melaksanakan video pembelajaran uji kinerja dengan nomor peserta 16079000966 yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 September tahun 2021 dari jam 7.30 waktu Indonesia bagian Barat hingga selesai. Selamat menyaksikan video berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Sebelum kita memulai lebih lanjut pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Arga Rizky, Diki Maulana, Wisnu Ari, Yogi Andrianto, Asyu Latifatun Nisa, Asihatul Nur Aziza. Selanjutnya ketua kelas silakan pimpin doa. Semuanya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qalbi binuril imani wa nawwir qalbi binuril ilmi wa nawwir qalbi binuril fahmi wa bil qalbi birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Untuk kesiapan kita dalam sisi penampilan dan kerapian. Oleh karena silakan anak didik itu berdiri sebentar. Ya, sekalian, yang laki-laki yang bajunya dimasukkan dimasukkan. Iya, terima kasih sudah rapi semua, silakan.
religiusitas atau nilai keagamaan. Dalam hal ini pembiasaan kita membaca ayat suci Al-Quran. Mari kita membaca surah Ad-Duha ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sebelum pembelajaran kita mulai, perhatikan video berikut ini. Ada coba bacakan mama surat Maryam ayat 21 halaman 306. Tahu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala kadzalika qala rabbukum alayya wa naj'alahu ayatan linnas wa linaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna wa kana amran qadiyya. Video yang baru kita tonton itu adalah seorang anak kecil yang diponis oleh dokter mengidap kelumpuhan otak. Tetapi dengan kekurangannya itu, ternyata anak ini mampu menghafal Al-Quran. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kita yang tidak memiliki kekurangan sedikit pun, tetapi belum memiliki hafalan Al-Quran pada diri kita? Jadi, jadikan video ini sebagai motivasi untuk kita menghafalkan ayat suci Al-Quran. Di samping itu juga, selain daripada syafaat Rasul yang akan kita peroleh, Al-Quran yang kita pelajari, yang kita hafalkan akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Jadi Al-Quran akan memberikan syafaat pada yang menghafalnya. Jadi kalau ingin mendapatkan pertolongan dari Al-Quran, maka semenjak sekarang cintailah Al-Quran dan mulailah menghafal Al-Quran. Kebenaran firman Allah yang berbunyi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, yang artinya sesungguhnya kata Allah, kami menurunkan Al-Quran, maka kami pula yang menjaga Al-Quran itu. Salah satu caranya Allah menjaga Al-Quran, dipermudahlah umat manusia untuk menghafal kitab suci. Itu buktinya. Pelajaran kita pada hari ini yakni menganalisis Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 59 dan Quran surah Al-A'raf
ayat 26. Yang akan kita pelajari ruang lingkupnya, menganalisis artinya, menganalisis maknanya, menganalisis hukum bacaannya atau tajwid. Paham? Paham? Nah, perlu diingatkan juga bahwa KKM atau kriteria ketuntasan minimum kita untuk pelajaran PAI adalah 75 dan itu nilai minimal, tidak boleh di bawah itu ya. Kalau dia di bawah itu, maka anak didikku diwajibkan remedial atau pembelajaran ulang sesuai dengan IPK yang belum tercapai. Pelajaran kita pada kali ini dengan materi menganalisis Quran surah Al-Ahzab ayat 59 dan Al-A'raf ayat 26. Tujuan pembelajaran kita adalah anak didikku mampu mengidentifikasikan, mampu menganalisis, mampu menjelaskan, mampu menyimpulkan, mampu mendemonstrasikan, dan mampu menunjukkan contoh berpakaian sesuai dengan Quran surah Al-Ahzab 59 dan Al-A'raf 26. Kita akan membaca Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 59 bersama-sama. Saya memberikan aba-aba, kita baca bersama-sama. Nanti baca ayatnya, kemudian baca artinya. Ya, paham? Paham. Saya berikan aba-aba. Wahid, Isnin, Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, bacaan yang sangat bagus, pas makharijul hurufnya dan ilmu-ilmu tajwidnya. Sungguh luar biasa anak-anak Al-Falah. Nah, untuk menganalisa lebih mendalam berkaitan materi kita pada hari ini, Bapak akan membentuk kelompok, ya. Sebagaimana telah kita lakukan beberapa minggu yang lalu, kita membentuk kelompok, menganalisis, mendiskusikan dalam kelompok tersebut, kemudian menyampaikan di depan kelas atau mempresentasikannya, kemudian kelompok lain mengajukan pertanyaan dan juga memberikan jawaban. Bahwa kegiatan diskusi ini akan Bapak beri apresiasi, akan Bapak beri reward bagi yang berusaha aktif dan benar-benar aktif. Paham? Paham. Untuk itu segera saja Bapak bentuk kelompok diskusi, yakni dari sebelah sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan membentuk formasi yang tepat untuk mempermudah komunikasi antar kelompok.
Waktu diskusi telah berakhir yang telah Bapak sediakan lebih kurang 30 menit untuk mendiskusikan hal-hal yang telah Bapak jelaskan. Maka memasuki sesi berikutnya adalah mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing yang akan diwakili oleh salah satu dari kelompok tersebut. Untuk itu kami persilakan kepada kelompok satu untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan kelompok satu. Perkenalkan, nama saya Siti Rodia, saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama adalah landasan hukum berpakaian menurut syariat Islam. Menurut pendapat kami, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 dan surat Al-A'raf ayat 26. Yang kedua adalah jelaskan surat Al-Ahzab ayat 59 dan surat Al-A'raf ayat 26. Surat Al-Ahzab ayat 59 menjelaskan tentang perintah Allah terhadap para nabi untuk memerintahkan kepada istri-istri, anak-anak perempuan dan istri-istri orang mukmin untuk menutup aurat. Dan surat Al-A'raf ayat 26 menjelaskan tentang sesungguhnya telah turun pakaian indah serta perhiasan yang pantas untuk dipakai para kaum hawa. Yang ketiga, makna yang terkandung dalam surat Al-Ahzab ayat 59 dan surat Al-A'raf ayat 26. Makna yang terkandung dalam surat kedua itu adalah salah satunya dalam surat Al-Ahzab diperintahkan pada kaum hawa untuk menutup aurat dengan baju longgar dan hijab yang besar. Dalam makna surat Al-A'raf bahwa sesungguhnya kaum hawa diperintahkan menggunakan pakaian dan perhiasan yang pantas. Yang nomor 4, hukum bacaan apa saja yang terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab dan Al-A'raf ayat 26 dan berikan alasannya. Hukum bacaan surat Al-Ahzab ayat 59 adalah dibaca madja ismul fasil karena ada huruf mat bertemu hamzah berbentuk alif di lain kalimat. Ayyuhan nabiyyu, an-nabiyyu dibaca idgham syamsi karena ada al-ta'rif bertemu nun, dan gunnah musyaddadah karena ada nun yang bertasdid. Qul dibaca qul qaf huruf qaf termasuk huruf istilah. Wa dibaca matobi'i karena ada huruf mat tidak bertemu sukun hamzah atau tasdid. Wabana dibaca matobi'i karena ada huruf mat yang tidak bertemu hamzah sukun atau tasdid. Wanisa'ah dibaca mat wajib mutasil karena ada huruf mat bertemu hamzah dalam satu kalimat. Yang ketujuh, almu dibaca idhar qamari karena ada al-ta'rif bertemu mim. Minina dibaca matobi'i karena ada huruf mat yang tidak bertemu hamzah sukun atau tasdid. Yudni dibaca qalqalah sughra karena ada huruf qalqalah yang sukunnya asli. Ni dibaca matobi'i karena ada huruf mat yang tidak bertemu hamzah sukun atau tasdid. Alaihi dibaca harfilain karena ada huruf ya sukun didahului harokat fathah. Minna dibaca guna musyaddadah karena ada nun yang bertasdid. Minjah dibaca ikhfa hakiki karena ada nun sukun bertemu jim. La dibaca matobi'i karena ada huruf mat yang tidak bertemu hamzah sukun atau tasdid. Bi dibaca matobi'i karena ada huruf mat yang tidak bertemu hamzah sukun atau tasdid. Hinna dibaca guna musyaddadah karena ada nun yang bertasdid. Jim singkatan dari jaiz yang menunjukkan arti boleh waqaf, boleh wasol. Da dibaca matobi'i karena ada huruf mat yang tidak bertemu hamzah sukun atau tasdid.
Adna dibaca qalqalah sugro karena ada huruf qalqalah yang sukunnya asli. Naah dibaca madiyah ismun fasil karena ada huruf mat yang bertemu hamzah berbentuk alif di lain kalimat. Ayu dibaca idgham bigunah karena ada nun sukun yang bertemu ya. Ro dibaca tafhim karena ada ro yang berharokat fathah. Falala dibaca matobi'i karena ada huruf mat yang tidak bertemu hamzah, sukun atau tasdid. Yuk dain dibaca matlen karena ada ya sukun didahului harokat fathah. Kola singkatan dari al-waqfu aula yang menunjukkan lebih baik wakaf. Ka dibaca matobi'i karena ada huruf mat yang tidak bertemu hamzah, sukun atau tasdid. Allahu ada 3 bacaan. Yang pertama ialah lam jalalah tafhim karena ada huruf lam jalalah yang didahului harokat fathah. Allahu dibaca idgham syamsi karena ada al-ta'rif bertemu lam. Allahu dibaca matobi'i karena ada huruf mat yang tidak bertemu hamzah, sukun atau tasdid. Go dibaca tafhim karena go termasuk huruf istilah. Fu dibaca matobi'i karena ada huruf mat yang tidak bertemu hamzah, sukun atau tasdid. Ro dibaca tafhim karena ada ro yang berharokat fathah. Ro ada 2 bacaan. Yang pertama ro tafhim karena ada ro yang berharokat fathah. Yang kedua ro tafhim. Yang kedua adalah idgham bila gunah karena ada tanwin bertemu ro. Hima dibaca mat iwat karena ada huruf mat karena ada harokat fathah tain yang dibaca waqaf selain tak marbutoh. Dan yang kelima kesimpulan surat Al-Ahzab dan surat Al-A'raf. Kesimpulan dari surat Al-Ahzab dan surat Al-A'raf adalah diwajibkan untuk kaum hawa untuk menutup auratnya dengan cara berhijab dengan berpakaian longgar. Terima kasih atas penyampaian hasil diskusi kelompok 1 yang sangat luar biasa. Mampu menjelaskan ilmu tajwidnya, namanya dan alasannya secara terperinci. Jadi luar biasa untuk kelompok 1. Memasuki sesi tanya jawab atau mengkritisi dari hasil diskusi yang telah dipresentasikan anak didikku dari masing-masing kelompok. Untuk itu dipersilakan kepada kelompok mana yang ingin bertanya, ditujukan kepada kelompok mana. Dipersilakan. Ayo silakan. Ya silakan. Si Tina. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Agustina, saya perwakilan dari kelompok 3 yang akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Di lafaz wa kana Allahu ghafurur rahim ada berapa hukum bacaan tajwidnya? Ya, dari saya. Iya, untuk mengajukan pertanyaan kepada kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Suciati dari kelompok 2 yang bertanya kepada kelompok 4. Dalam surat Al-A'raf ayat 26 ada lafaz yuwari sau'atikum warisha. Terdapat beberapa bacaan di dalam situ dan jelaskan apa saja. Saya Siti Rodia akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya tadi, ada berapa hukum bacaan di ayat wa kana Allahu ghafurur rahim? Dalam ayat ini ada 10 bacaan. Di dalam ayat ini ada 10 bacaan. Yang pertama matobi'i, yang kedua
Jelaskan nggak? Yang kedua, lam jalalah tafhim idgham bihuna. Lam jalalah tafhim idgham syamsi matobi'i huruf tafhim matobi'i huruf tafhim ro. Lam idgham bilaguna mat iwat. Ya, bagaimana? Kelompok Tepat dan benar. ternyata semangatnya luar biasa. Masih ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan dari masing-masing kelompok. Untuk kami persilakan kepada kelompok satu untuk mengajukan pertanyaannya. Silakan. Saya dari Umaina dari kelompok 1 akan mengajukan pertanyaan pada kelompok 4. Pada surah Al-A'raf Ya Allah, ada lafaz jalna. Buku bacaan apa itu? Diberikan alasannya. Diberikan kesempatan kepada seluruh peserta diskusi dari masing-masing kelompok untuk membantu memberikan jawaban dari pertanyaan yang ditujukan kepada kelompok 4. Untuk itu yang berkontribusi, yang ingin berkontribusi dalam hal ini dipersilakan kepada kelompok saja, mana saja yang mau menjawab dari pertanyaan yang mana. Silakan. Ya, silakan. Ayo, siapa yang mau jawab? Bantu jawab. Jalna dibaca ibahar lam fi'il karena ada huruf lam tersebut bertempat pada kalimat fi'il. Kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan secara bersama-sama bahwa landasan hukum berpakaian menurut syariat Islam adalah Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 59 dan Al-A'raf ayat 26. Dari Quran Surah Al-Ahzab menjelaskan perintah kepada Nabi dan kepada orang-orang mukminah yang lainnya, yakni perintah untuk memanjangkan jilbabnya hingga menutup tubuhnya, dan itu merupakan asli dari perintah berpakaian. Makanya tujuan berpakaian dalam Islam yang paling utama adalah menutup aurat. Baru tujuan yang lain, yakni seperti pelindung diri dan berhias. Ya. Bacaan apa saja yang terdapat pada Quran Surah Al-Ahzab ayat 59 dan 26 tadi telah diuraikan oleh anak didikku dengan jelas dan terperinci. Di antaranya ada hukum bacaan mad jaiz munfasil, ada hukum bacaan mad tabi'i ya, mad tabi'i alif, mad tabi'i ya, dan hukum bacaan-bacaan yang lainnya ya. Jadi cukup jelas untuk hukum-hukum bacaan. Kemudian untuk kesimpulan pada surah Al-Ahzab dan Al-A'raf, surah Al-Ahzab kesimpulan adalah perintah untuk menutup aurat bagi perempuan, yakni memanjangkan jilbabnya. Kemudian untuk kesimpulan pada surah Al-A'raf ayat 26 adalah hakikat berpakaian adalah berpakaian takwa. Ya, berpakaian takwa. Maksudnya adalah pakaian melambangkan keyakinan dan kepribadian. Ya, jadi serasi antara pakaian yang secara zahiriyah menutup aurat, pakaian yang secara zahiriyah tidak ketat, ya, atau pakaian yang tidak tipis, dan fungsi pakaian itu berpengaruh pada kepribadian.
Itulah yang disebut pakaian terbaik atau pakaian takwa. Karena definisi takwa sendiri adalah imtithalul awamirillah wajtinabu nawahi. Ya, artinya takwa adalah menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan. Jelas kesimpulan kita pada hari ini? Jelas. Baik. Oke, sesi berikutnya yaitu uji kompetensi. Setelah kita melakukan kesimpulan secara bersama-sama, maka kita akan melakukan uji kompetensi pada hari ini. Pembelajaran pada hari ini Bapak perlu tugaskan untuk mempersiapkan diri pelajaran yang akan datang, yakni akhlakul karimah atau akhlak terpuji, ya. Jadi dipersiapkan diri untuk pembelajaran yang akan datang. Untuk itu pembelajaran hari ini akan segera kita akhiri, maka dipersilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Semuanya berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.